Merupakan suatu hal yang sudah melekat di berbagai perusahaan atau organisasi. Proses bisnis memiliki kegiatan atau kumpulan kegiatan untuk meningkatkan kualitas organisasi atau perusahaan tersebut. Proses bisnis juga diartikan sebagai sebuah jaringan dari kegiatan-kegiatan yang terhubung dengan jelas dan memanfaatkan sumber daya untuk memproses input menjadi output sebagai tujuan untuk memuaskan keinginan pelanggan. Berikutnya karakteristik. Pertama, definitif, yakni semua pihak harus memahami masukan hasil dan batasan-batasan aktivitas yang ditetapkan oleh perusahaan. 2. Urutan, yakni seluruh rangkaian aktivitas usaha harus dilakukan secara sistematis, runtut, dan tertib. 3. Pelanggan, yakni hasil dari serangkaian aktivitas bisnis harus dapat diterima oleh pihak yang membutuhkannya. 4. Nilai tambah, yakni inovasi, transformasi, dan pengembangan tiap prosesnya harus dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut maupun bagi pelanggan. Kelima, fungsi silang, yakni dalam rangkaian aktivitas bisnis terdapat beberapa fungsi saling mendukung dan melengkapi. Berikutnya konsep. Pemetaan proses adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas atau eksplisit. Peta proses biasanya didefinisikan sebagai proses baru, pencatatan atau memperbaiki yang sudah ada. Dengan perangkat lunak pemetaan proses, setiap orang dapat membuat representatif proyek visual. Berikutnya sistem informasi. Sistem informasi merupakan sejumlah 5 komponen yang dimana komponen itu saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Sistem informasi adalah sebuah hubungan dari kata metode menggunakan hardware serta software dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat. Menurut pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan sistem informasi merupakan sebuah kumpulan dari beberapa komponen yang mengelola data supaya data yang diolah dapat dijadikan sebagai informasi yang bermakna dan dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya komponen sistem informasi. Sumber daya manusia. Manusia dibutuhkan untuk pengoperasian semua sistem informasi. Sumber daya manusia ini meliputi memakai hacker dan pakar sistem informasi. Yang kedua, sumber daya hardware. Hardware meliputi semua peralatan dan bahan fisik yang digunakan untuk memproses informasi secara khusus. Sumber daya ini tidak hanya mesin, komputer, dan pelengkap lainnya. Yang ketiga, sumber daya software. Software adalah serangkaian perintah yang digunakan dalam memproses sebuah data dari informasi. Sumber data. Yang keempat, sumber daya data. Data lebih daripada hanya bahan baku mentah sistem informasi. Konsep sumber daya data telah diperluas oleh para manajer dan pakar informasi. Yang terakhir, sumber daya jaringan. Jaringan telekomunikasi terdiri dari komputer, pemrosesan komunikasi, dan peralatan lainnya yang dihubungkan satu sama lain melalui media komunikasi serta dikendalikan melalui software komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari bisnis proses reengineering. Reengineering proses bisnis adalah pemikiran ulang fundamental dan desain ulang radikal suatu proses bisnis organisasi yang akan mengarahkan organisasi untuk mencapai peningkatan kinerja bisnis secara dramatis. Beberapa perusahaan telah menerapkan paradigma inovasi baru ini untuk mencapai berbagai perbaikan dalam biaya, kualitas, dan efisiensi. Untuk karakteristik dari BPR yaitu yang pertama, merancang ulang proses bisnis. BPR dilakukan dengan cara merancang ulang proses bisnis secara radikal dan fundamental untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi bisnis. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk atau layanan. BPR bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mengurangi kesalahan, mempercepat pengiriman, dan memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, tidak mengubah struktur organisasi. BPR dilakukan tanpa mengubah struktur organisasi dan fungsi bisnis proses. Yang keempat, menyederhanakan proses. BPR dilakukan dengan menyederhanakan proses untuk mendukung hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, menghapus tugas yang tidak perlu. BPR dilakukan dengan menghapus tugas yang tidak perlu dan berulang. Yang terakhir, otomatisasi.
langkah-langkah tertentu. BPR dilakukan dengan mengotomatisasi langkah-langkah tertentu. Adapun 7 metodologi BPR. Yang pertama yaitu permulaan, yang kedua pembentukan visi, ketiga menganalisis, 4 mendesain ulang, 5 blueprint, 6 pengimplementasian, 7 memonitoring. Untuk tools dan teknik yang digunakan pada metode BPR, yang pertama yaitu permulaan. Umumnya penerapan reengineering dipicu oleh manajemen puncak, para penasehat organisasi atau beberapa staf yang berkepentingan dalam organisasi tersebut. Untuk melaksanakan reengineering perlu seorang sponsor eksekutif handal yang bertugas menjalankan visioning pembentukan visi. Selanjutnya pada tahap-tahap ini perlu pula dibentuk tim yang lebih luas yang terdiri dari tim inti dan pihak-pihak eksternal yang berfungsi sebagai peninjau. Yang kedua, pembentukan visi. Tahap pembentukan visi merupakan tahap yang paling penting dalam fase perencanaan, karena hal ini menentukan lingkup bisnis yang menjadi target reengineering di samping penetapan tolak ukur guna menilai hasil pelaksanaan reengineering. Jika hasil studi tahap 8 pembentukan mengidentifikasi bahwa organisasi siap untuk reengineering, maka tim inti selanjutnya mempersiapkan, merancang, dan mengendalikan tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu nomor 3, menganalisa. Sebuah kelompok kerja dibentuk untuk menjalankan tahap analisis dan desain ulang setiap proses dan masalah-masalah pokok. Kelompok-kelompok kerja tersebut dikatakan ideal jika anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang dari berbagai bidang fungsional yang ada. Tim inti dituntut untuk bisa menetapkan keseimbangan optimal di antara kelompok-kelompok itu. Ketergantungan antara proses diharapkan bisa dikembangkan untuk menunjukkan keterkaitan antar proses dalam organisasi. Yang keempat, mendesain ulang. Redesign adalah suatu cara mendesain ulang suatu proses dengan mempelajari peta proses, mempermudah untuk melihat bagian-bagian tertentu yang bisa diotomatisasikan, disederhanakan, dan lebih diutamakan dengan lebih banyak menggunakan sumber daya dan perhatian manajemen yang lebih besar atau dieliminasi. Yang kelima yaitu blueprint. Tahap ini terletak di perbatasan antara fase studi dan fase implementasi reengineering. Blueprint mencakup strategi transisi dan jadwal implementasi untuk semua aspek rencana perubahan tersebut. Pihak-pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam rencana pengimplementasi harus direkomendasikan dalam tahap blueprint untuk menjamin kontinuitas fase-fase berikutnya. Yang keenam, implementasi. Demi menghasilkan implementasi dukungan metodologis terhadap aspek-aspek perubahan teknologi, perubahan SDM, dan perubahan aspek yang lain yang penting. Yang ketujuh yaitu monitoring. Setelah perubahan diimplementasi adalah penting bagi organisasi untuk menetapkan indikator-indikator kerja baru yang nantinya bisa mengukur keefektifan perencanaan reengineering untuk memberikan umpan balik atas perubahan dan mengidentifikasi kebutuhan reengineering di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih dari saya dan teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.